Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi pada mata pelajaran instalasi motor listrik. Nah, sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar tentang ini, tapi itu masih teori ya, belum masuk ke pelajaran praktek. Nah, jadi sekarang minggu ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan teori yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, karena sekarang situasinya masih pandemi atau masih COVID, jadi kita belajarnya melalui Zoom atau melalui online. Jadi nanti Ibu harapkan Anda semua tetap fokus dengan sibuk dengan kerjaan sendiri. Jadi sebelum masuk ke pelajaran, Ibu mau absen dulu. Yang pertama, Anang Purnama hadir. Siap saya, Bu. Fitria Anggraini. Hadir, Bu. Rani Yuliani. Saya, Bu. Rizky. Ada Rizky? Bu. Sinta Rahayu. Ada, Bu. Oke. Ada ya. Jadi karena ini kelasnya Ibu bagi 2, jadi yang hadir hanya separuh dari kelas yang lainnya. Jadi nanti kelas lainnya setelah ini gitu, biar kapasitas Zoom-nya nggak terlalu penuh. Jadi langsung saja ya, sesuai dengan RPP yang sudah dijelaskan pada minggu lalu, di mana pada hari ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan atau mensimulasikan sebuah rangkaian DOL. Kalian tahu nggak apa itu rangkaian DOL? Direct online, Bu. Ya, rangkaian direct Bu. online. Ada yang tahu secara singkatnya direct online itu apa? Saya, Bu. Oke, silakan Cinta. Baiklah, DOL atau direct online itu merupakan rangkaian yang sering digunakan untuk mengontrol motor listrik yang sederhana. Karena skema wingnya terbilang paling sederhana jika dibandingkan dengan kontrol lain seperti soft starter, start delta, dan lainnya. Sekian yang dapat saya tahu, Bu. Oke, baik. Jadi secara garis besar, DOL ini atau direct online ini adalah salah satu penggunaan rangkaian atau pengendali yang paling sederhana, yang paling mudah untuk dipahami. Jadi ketika nanti Nanda dapat materi yang lebih tingkat lanjut seperti putaran ala 2 dari tempat, bergantian, dan segitiga, itu awal dasarnya itu menggunakan rangkaian start atau DOL gitu ya, direct online, rangkaian direct online. Nah, di sini Ibu akan mencoba mempraktekannya. Jadi di sini kita belajar menggunakan aplikasi KTS. Banyak sih aplikasi yang bisa digunakan, ada Proteus, ada Pesim. Nah, jadi untuk instalasi motor listrik ini sendiri itu lebih banyak digunakan aplikasi KTS, di mana lebih mudah dipahami dan lebih gampang untuk dikerjakan gitu. Kita langsung saja buka aplikasi KTS-nya. Di sini Ibu sudah buat satu rangkaian. Ini rangkaian yang paling sederhana ya. Bisa dilihat? Belum keser ya? Bisa, Bu. Udah? Sudah, Bu. Oke, baik. Sudah, Bu. Nah, kan bisa dilihat tuh dari layar HP-nya atau layar laptopnya, ini adalah sebuah rangkaian motor satu fasa, direct online motor satu fasa. Jadi di sini tidak banyak menggunakan komponen, hanya menggunakan fasa R dan netral, dan menggunakan push button start dan stop, dan menggunakan coil dan kontaktor. Nah, untuk penggunaan KTS ini sendiri juga sudah Ibu jelaskan pada minggu lalu. Mungkin nanti bisa Nanda baca lagi gimana cara penggunaan KTS, gimana mengambil komponen-komponennya. Nah, tapi sekarang Ibu bakal mereview ulang lagi, sedikit menjelaskan tentang KTS ini. Nah, untuk bisa membuat rangkaian seperti ini, Nanda bisa dapatkan komponennya melalui library yang terdapat pada kotak 4 di atas ini. Silakan klik sekali, nah itu akan muncul, dia akan muncul di sini. Nah, itu bisa didapatkan dari ada namanya ada AC power supply, ada components, dan ada yang induction motor kalau mau cari motor, ada sistem lainnya. Nah,
Untuk rangkaian ini sendiri, itu satu switch kita menggunakan satu switch yang mengaktifkan dan satu switch yang mematikan. Jadi kalau ingin aktifkan, kita klik tombol start di sini, dan untuk mematikan, kita klik tombol stop di sini. Nah, sebelum melanjutkan ke sana, ini dijelaskan sedikit ya, karena berbeda dari skema modul yang telah Ibu lihatkan pada minggu lalu, di sini kita tidak menggunakan MCB atau overload. Nah, kenapa kita tidak menggunakan MCB atau overload? Karena pada EKTS ini sendiri, MCB atau overload-nya itu sudah termasuk pada fungsi dari EKTS itu sendiri gitu. Jadi tanpa MCB ataupun overload, kita bisa merangkai sebuah rangkaian. Jadi kalaupun rangkaian ini tidak sesuai dengan kegunaannya, maka EKTS ini tidak bisa berjalan dengan fungsinya. Jadi kalaupun nanti ada komponen yang kurang, misalnya Anda mau bikin rangkaian putaran arah 2 atau bergantian atau start delta gitu. Tapi ada satu komponen yang kurang, maka EKTS ini sendiri tidak bisa berjalan. Karena nanti ada pemberitahuan pada layarnya bahwa komponen Anda itu kurang gitu. Jadi kita langsung saja ya. Langsung saja praktekkan, supaya nanti Anda semua juga bisa belajar sendiri di rumah. Ini putaran satu fasa. Kita langsung jalankan, kita klik tombol run. Itu ada di bagian kiri atas pada KTS. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini artinya rangkaian siap untuk dijalankan. Kita tinggal klik tombol start, maka dia akan berjalan. Nah, motor ini akan berputar. Kenapa motor ini bisa berputar? Karena di sini dialiri oleh pasa ke netral yang melewati start ini pada K1 atau kontaktor ini. Nah, sehingga aliran listrik yang menyala dan mengubah yang tadinya NO menjadi NC. Nah, maksud NO dan NC di sini, kalau NO itu yaitu normally open, sedangkan NC ini normally close. Gitu ya. Dan apabila ada NC, pasti akan menjadi NO. Kebalikan ya. Jadi nanti kalau diklik tombol stop, dia akan mati. Kalau diklik tombol start, dia juga akan hidup gitu. Nah, ini bisa loh kalau dibolak-balik arahkan ketika kita jalankan, lalu kita klik tombol stop, dia akan bergerak. Ketika kita klik tombol start, dia akan mati. Nah, caranya itu dengan mengubah ininya kita rubah menjadi NC. Jadi bukan NO, ini kita pakai NO ya, normally open. Karena sistemnya ketika NO-nya menjadi NC, ketika NO-nya diaktifkan, maka NC-nya ditutup. Gitu. Ya mungkin itu sedikit penjelasan penggunaan EKTS, gimana supaya nanti pas ada materi atau tugas selanjutnya itu Anda bisa membuat rangkaian sendiri, memahami sendiri, bukan hanya rangkaian DOL, tetapi bisa membuat rangkaian lainnya. Nah, kenapa sekarang Ibu menjelaskan dengan rangkaian DOL? Karena rangkaian DOL ini seperti yang dibilang Sinta tadi, itu termasuk sebuah rangkaian pengendali yang sederhana gitu, yang bisa dipahami dengan mudah, yang cara pengendalinya itu nggak ribet gitu kan. Kalau standar bintang segitiga dan lain itu kan termasuk banyak komponen di dalamnya gitu. Oke, baik. Ada yang ingin dipertanyakan? Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Itu terkait sedikit tentang rangkaian DOL ya. Paham semuanya tentang rangkaian DOL? Paham, Bu. Baik ya. Paham, Bu. Ini tinggal berempat aja lagi. Kemana Rizky sama si Anang? Anang masih ada, Anang? Udah pergi, Bu. Mereka Ketiduran kayaknya, Bu. Oh, ya ini Ibu juga minta maaf karena seharusnya tadi kita kuliah maksudnya kita belajar itu siang karena tadi Ibu juga ada pembelajaran di kampus Ibu gitu kan. Karena alhamdulillah Ibu sekarang lagi melanjutkan S2, semoga cepat lulus, amin. Dan nanti kita bisa belajarnya fokus, nggak tertunda sama jadwal. Gitu. Oke, baik. Untuk minggu depan Ibu nggak ngasih tugas, tapi Ibu minta itu ya, nanti di dalam grup
ada kuis. Silakan nanti diisi kuisnya. Nah, kuis tersebut berkaitan dengan penjelasan dari ini. Kita tentang prakteknya ataupun teori-teori yang lain. Oke, bisa dipahami? Ya, Bu. Baiklah, karena waktu sudah melebihi juga, dan Ibu rasa semuanya juga sudah paham. Untuk minggu depan itu kita belajar tentang instalasi tenaga listrik elektromagnetik. Jadi dari sekarang silakan dipelajari supaya minggu depan ada yang dipertanyakan dan juga mudah dimengerti ya. Baik, karena itu saja. Bu. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.